Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Anissa Nur Aini dengan NPM 2311080013. saya Fakria Wanesti Iklim Akmal dengan NPM 2311108043. Saya Ahmad Rizky Ajijaya dengan NPM 2311080005. Pada kesempatan ini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling multikultural Sosio-Antropologi dengan dosen pengampu Bapak Hardiansah Masya MPD dengan judul Team Development. Untuk yang pertama, tujuan dari bab ini. Nah, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tim bisa berkembang dari awal hingga mencapai kinerja yang tinggi, serta strategi tim building yang bisa digunakan untuk membantu proses tersebut. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari pemateri pertama. Oke, baik, materi yang pertama ada model 5 tahap dari Tuxman. Yang pertama ada forming. Anggota tim mulai mengenal satu sama lain, membentuk aturan dasar dan memahami tujuan tim. Masih banyak ketidakpastian. Yang kedua ada storming, tahap konflik. Muncul ketidaksepakatan tentang peran, tujuan, dan cara kerja. Ini tahap kritis untuk menentukan arah tim. Yang ketiga ada norming. Tim mulai menyepakati aturan kerja, menghargai perbedaan, dan membangun kepercayaan. Mulai terbentuk rasa kebersamaannya. Yang keempat ada performing. Tim bekerja dengan efektif, peran sudah jelas dan kolaborasi berjalan lancar, fokus pada pencapaian tujuan. Yang kelima ada outdooring. Tim dibubarkan jika proyek selesai. Momen untuk refleksi dan evaluasi kinerja serta dampak pekerjaannya. Baik, yang kedua ada model punctuated equilibrium. Tim tidak berkembang secara bertahap, tapi mengalami masa inersia, lalu tiba-tiba berubah drastis di tengah jalan karena adanya tekanan waktu atau tenggat. Model ini menunjukkan pentingnya momen transisi di tengah, di mana tim mengevaluasi dan mengubah strategi untuk mencapai tujuan lebih cepat. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu proses penelitian. Proses yang pertama yaitu diagnosa, yang dimana pada proses ini kita mengidentifikasi masalah atau dinamika yang terjadi dalam tim yang menghambat kinerja. Selanjutnya proses yang kedua yaitu intervensi, di mana kegiatan ini misalnya pelatihan, diskusi terbuka untuk memperbaiki masalah yang ditemukan. Lalu proses yang terakhir yaitu evaluasi. Pada tahap ini kita menilai apakah perubahan sudah efektif dan berdampak positif pada kerja tim. Selanjutnya yaitu manfaat tim building. Yang pertama yaitu menghilangkan kesalahpahaman. Selanjutnya meningkatkan kepercayaan dan komunikasi antar anggota. Lalu menyatukan tujuan individu dan tujuan tim. Dan yang terakhir meningkatkan semangat kerja dan pencapaian hasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Cukup sekian materi dari kami. Untuk kesimpulannya yaitu perkembangan tim bukan proses yang instan. Pemahaman tentang tahap perkembangan tim dan strategi team building sangat penting, apalagi dalam konteks tim multikultural yang memiliki tantangan lebih kompleks. Mungkin materi dari kami cukup sekian. Apabila ada yang salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para penonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, aku dulu sih, tes.